Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman jayyida wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang telah membangunkan kita dari kematian yang sementara, yaitu tidur. Kembali kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah serta kualitas takwa keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal soleh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani satu ibadah yang mulia pada bulan ini, yaitu puasa Ramadan, dengan kesehatan dan penuh kesemangatan. Nikmat agama yang sedemikian tidak pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hamba yang dikehendaki keinginan pada dirinya. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan fahamkan ia di dalam agama. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Banyak orang-orang yang faham tentang ekonomi, ada yang faham tentang geografi, ada yang pintar dalam mesin, teknik, ada yang mengerti accounting. Tetapi itu semua akan menjadi sia-sia jika kita tidak faham agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimakumullah, tugas kita mensyukuri nikmat Allah tersebut adalah dengan memakai sisa usia dan waktu kita sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah, karena hakikatnya setiap langkah yang kita lakukan, setiap hari yang kita lewati, setiap jam yang telah terpakai itu mendekatkan kita dan semakin dekat kepada kematian. Dan satu perkara yang pasti, yaitu ajal kematian yang akan dialami oleh setiap kita. Sehingga jadilah orang-orang yang cerdas di dunia ini, yang bisa memilah-milih mana keperluan hidupnya dan mana kebutuhan hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah yang mempersiapkan diri dengan bekal untuk kehidupan setelah mati. Nah, di antaranya pada pagi hari ini, selain kita menjalani aktivitas ibadah puasa, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka tidak ada kewajiban yang lebih utama setelah sholat 5 waktu melainkan menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini salah satu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan juga pada bulan suci Ramadan selain puasa itu sendiri adalah menunaikan zakat.
Para ulama menjelaskan zakat secara bahasa adalah at-tathhir wan nama wa ziyadah wal barakah. Berkembang, bertambah kebaikannya. Itulah zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosanya dan sifat kikir atau sifat pelit. Dan para ulama mendefinisikan zakat itu adalah ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsus biniyatin makhsus, mengeluarkan harta tertentu yang diberikan dengan niat tertentu atas maksud tujuan tertentu, dan harta tersebut diberikan kepada golongan tertentu pula. Jadi tidak setiap harta harus dizakati atau dikeluarkan zakatnya. Setidaknya dalam pembahasan fikih Islam, zakat harta ada 6. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah zakat fitrah. Kemudian juga zakat bukan hanya sekedar memberikan bantuan ataupun pertolongan bagi orang yang berhak, tetapi lebih dari itu adalah esensinya ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga membutuhkan niat untuk mengeluarkannya. Dan tidak setiap orang bisa menerima zakat. Kalau sedekah, siapapun yang menerimanya bebas, baik muslim non muslim, bahkan tanpa melihat golongan tertentu. Tetapi zakat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pembahasan kita di akhir, segolongan orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nabi SAW mengatakan bahwa Islam dibangun di atas 5 pondasi. Di antaranya adalah menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Jadi zakat dengan puasa ini tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita menunaikan zakat tapi tidak puasa, ataupun berpuasa tapi enggan membayar zakat. Karena kan di akhir zaman ini banyak yang kebalik-balik. Ada orang yang selama Ramadan tidak puasa, padahal tidak ada halangan apapun, tapi nanti ketika membayar zakat dia datang untuk menunaikannya. Dan ada juga orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Contoh, zakat mal, yang semakin banyak harta semakin banyak hak zakat untuk ditunaikan. Dan semakin banyak hak zakat untuk ditunaikan, semakin berat kita mengeluarkannya kalau tidak betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau uang di ATM sekitar 100 juta telah mengendap 1 tahun penuh, tidak dipakai, kemudian dikonversikan seharga 85 gram emas, maka telah lebih dan berwajib untuk menunaikan zakat mal. Kalau 100 juta, 2,5%-nya hanya 2,5 juta. Tapi kalau uangnya 1 miliar, 25 juta. Kalau uangnya 10 miliar, 250 juta, mulai berat mengeluarkan zakat. Nah, pembahasan kita lebih kepada zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan ini. Dan zakat fitrah itu bertujuan adalah untuk membersihkan jiwa. Kenapa dinamakan zakat fitrah? Karena zakat yang ditunaikan pada akhir Ramadan dengan tujuan membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari seluruh perkara buruk atau perkara yang tidak baik. Jadi selama menjalani puasa sampai hari ke-30 nanti, mungkin di antara kita ada yang berkata-kata kotor ataupun keji, melakukan perbuatan sia-sia, bahkan perbuatan maksiat, sehingga menyebabkan cacat pada beberapa sisi puasa kita.
pahalanya pun terkikis, pahalanya pun kian berkurang karena perbuatan dosa tersebut. Maka disempurnakan, ditambal dengan menunaikan zakat. Dan zakat ini jika kaum muslimin menunaikannya dengan sempurna, orang-orang kaya di antara kaum muslimin mengetahui hak zakat, dia keluarkan zakatnya maksimal, diberikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan, maka niscaya tidak ada kefakiran ataupun kemiskinan yang melanda kaum muslimin di masa yang akan datang. Kenapa sekarang ini kemiskinan tidak juga hilang, kemiskinan juga tidak habis, bahkan semakin bertambah jumlah kefakiran? Di antaranya karena tadi banyak orang-orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak menunaikan haknya. Kalau dia tahu bahwa Allah Ta'ala menitipkan harta kepadanya, sebagiannya adalah hak dari orang lain, pasti dia akan tunaikan. Dan tidak ada istilahnya mengeluarkan zakat apalagi sedekah mengurangi jatah rezeki kita. Yang ada adalah semakin menambah rezeki. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syariatnya dengan indah kepada kita semua agar diimani dan diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait membahas zakat yang hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama, tentulah ada waktu dan tempat bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut. Di antaranya adalah kita ketahui menunaikan zakat atau waktu mengeluarkan zakat ada 5 yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah waktul wujub. Kapan seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat? Seseorang sudah wajib menunaikan zakat jika dia sudah sampai ke malam 1 Syawal. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sampai ke malam takbiran nanti, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak sampai, maka tidak wajib. Contoh, ibu tanggal 29 Ramadan atau puasa terakhir di sore harinya meninggal dunia, atau di akhir Ramadan bapak-bapak ada yang meninggal dunia. Ini mah contoh, bukan nyumpahin. Maka tidak wajib menunaikan zakat. Kenapa? Karena tidak ketemu malam 1 Syawal. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala sampai lebaran nanti, sampai mudik pulang kembali, terus beranak pinak cucu keturunan kita. Dan begitu juga kalau ada bayi yang lahir, anak yang dilahirkan malam 1 Syawal atau malam takbiran, maka anak itu tidak diwajibkan bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena anak tersebut tidak ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dia lahir malam takbiran, sudah masuk tanggal 1 Syawal sebenarnya. Maka kewajiban bagi setiap orang untuk menunaikan zakat adalah jika dia bertemu tanggal 1 Syawal atau malam takbiran tersebut. Karena kan tanggal di dalam Islam itu dihitung dari bulan, disebut Qamariyah. Sudah terbenam matahari, sudah berganti tanggal, mulai dari ba'da maghrib sampai besok kembali. Ini waktu wajibnya mengeluarkan zakat. Yang kedua, waktul jawaz, waktu diperbolehkan zakat. Di dalam 1 bulan Ramadan, mulai dari awal kemarin hingga hari ini, kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Jika ada yang menunaikan zakat hari ini, besok ataupun sebelum malam takbiran, maka zakatnya telah sah. Mungkin di antara keluarga kita, saudara ataupun kerabat terdekat,
ataupun tetangga, ada yang sangat membutuhkan bantuan. Dia tidak punya makanan, tidak punya beras saat itu, kemudian dia minta tolong untuk minta beras ataupun pinjam beras, maka langsung saja kita keluarkan zakat kepadanya. Kalau dia termasuk orang yang berhak, maka zakatnya sah. Jadi hukumnya boleh-boleh saja mengeluarkan zakat sebelum malam takbiran. Yang ketiga, waktul fadilah, waktu yang utama. Nah, waktu yang utama mengeluarkan zakat inilah yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Setiap ibadah memiliki waktu yang utama. Contohnya sholat. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ayyu a'malin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW bersabda, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian contoh yang lain, sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, berapa waktu ataupun jarak antara sahur dengan azan subuh? Zaid bin Sabit berkata sekitar 50 ayat atau sekitar setengah jam sampai 45 menit sebelum subuh, itu waktu sahur yang terbaik. Jadi ibadah-ibadah itu memiliki waktu-waktu terbaiknya, dan begitu juga menunaikan zakat. Kapan waktu terbaik menunaikan zakat? Ulama jelaskan adalah pada tanggal 1 Syawal di pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang terbaik menunaikan zakat fitrah adalah di waktu itu. Sebelum khotib naik ke atas mimbar, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, itu waktu yang terbaik menunaikan zakat. Dengan gambaran lebih mudahnya kalau kita mengeluarkan zakat sendiri tanpa bantuan panitia. Karena biasanya malam takbiran itu terakhir panitia tutup buku tentang zakat-zakat yang akan dibagikan besok dan seterusnya. Maka kalau bisa kita mengeluarkan zakat pada waktu fadilah atau waktu yang utama tadi, sudah ada sasarannya, sudah ada tujuan siapa yang akan kita berikan, itu waktu yang paling utama. Setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun khatib naik ke atas mimbar. Kemudian yang keempat, waktu makruh atau waktu yang sebaiknya dihindari kita semua untuk menunaikan zakat adalah setelah sholat Idul Fitri, jika tidak ada uzur. Kalau kita melambat-lambatkan zakat, baik panitia ataupun yang menunaikan zakat, lah kok kenapa panitia? Nanti akan dibahas. Maka kita masuk ke dalam waktu yang kurang baik untuk menunaikan zakat. Setelah sholat Idul Fitri ataupun sebelum habis tanggal 1 Syawal, kecuali ada uzur. Apa uzur halangannya? Nunggu orang fakir miskin yang datang ngambil, sehingga mereka ngambil mungkin di siang hari lebarannya ataupun sore harinya. Nunggu sasaran zakat yang sudah ditujukan belum datang ataupun belum sampai, maka tidak ada masalah. Dan yang kelima, waktu yang diharamkan menunaikan zakat. Artinya kalau kita membayar zakat di waktu itu justru berdosa, tetapi tetap menjadi kewajiban kita untuk menunaikan zakat. Kalau ada orang yang membayar zakat fitrahnya tanggal 2 Syawal dan seterusnya, sedangkan sebenarnya waktu zakat itu sudah habis, maka dia berdosa dan status zakat itu menjadi qadha baginya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini 5 waktu menunaikan zakat. Nanti biasanya keluar di ujian nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian jenis dan kadar zakat fitrah.
Jenis dan kadar zakat fitrah di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, zakat fitrah itu berupa bahan pokok makanan. Yang kedua, jenis zakat fitrah atau sejenis zakat fitrah tidak boleh dicampur. Yang ketiga, jumlah ketentuan zakat fitrah 1 sok untuk setiap orangnya. Dan yang keempat, zakat fitrah diserahkan di tempat orang yang dizakati. Baik, dari 4 ketentuan tentang jenis dan kadar zakat fitrah ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan pokok makanan. Menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah itu dengan bahan pokok makanan yang berlaku di satu tempat. Karena zakat fitrah itu bukan dengan uang seperti zakat mal. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan pokok di satu daerah. Apa yang berlaku di sini? Beras. Apa yang berlaku di Timur Tengah? Gandum. Apa yang berlaku di sebagian tempat? Kurma ataupun lainnya yang menjadi konsumsi utama. Itulah yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, jika zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok tadi, beberapa jenis makanan utama yang disebutkan tadi, maka dia tidak boleh dicampur adukkan. Contoh, saya mengeluarkan zakat 3 kg beras. Sekilonya beras yang biasa saya makan, katakanlah harga 20.000. 2 kilonya saya kurangi kualitasnya dengan beras yang harga 15.000 atau lebih di bawah itu, maka tidak boleh dicampur. Zakat fitrah dari bahan pokok makanan harus dikeluarkan sesuai dengan yang kita konsumsi. Kalau di-upgrade atau kualitasnya lebih baik dari yang kita makan tidak masalah, tapi jangan diturunkan. Kemudian jumlahnya 1 sok. Di zaman Nabi SAW tidak ada hitungan gram, kilogram ataupun liter. Ditanya tentang zakat fitrah, kata Nabi SAW, so'an min tamr. Nabi Muhammad mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, au so'an min syair, atau 1 sok gandum. Diwajibkan kepada setiap kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, ketetapan jumlah kadar zakat fitrah 1 sok. Nah, 1 sok itu kalau kita konversikan di dalam hitungan gram ataupun kilogram, kan 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya sekitar 600, ada sampai 650 gram. Jadi ketentuan zakat fitrah itu ada beberapa pendapat ulama, mulai dari 2,5, 2 kilogram setengah, 2,8 hingga 3 kilogram. Nah, bagi kita yang punya pendapatan, penghasilan ataupun gaji 3 juta, 5 juta ke atas, jangan tunaikan zakat fitrah 2,5, karena itu pilihan terkecil. Bagi yang mampu, yang terbaik baginya adalah melebihkan atau berikan zakat fitrahnya dengan jumlah maksimal, yaitu 3 kilo. Dan ini hanya kita tunaikan setahun sekali. Jangan pula karena mentang-mentang di rumah ada timbangan, kita timbang 10 gram pun nggak mau lebih. Bisa jadi timbangan di rumah error, bisa jadi timbangan di rumah sama panitia berbeda. Lebihkanlah, kalau tidak yang tengah-tengah 2,8, maka yang paling afdol 3 kilo.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenai ketetapan zakat fitrah dari bahan pokok makanan, timbul pertanyaan, apakah zakat fitrah itu tidak boleh dengan uang atau seperti apa? Kalau mengacu kepada pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah yang sah itu dengan bahan pokok makanan. Dan ini pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dinilaikan dengan uang makanannya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat mazhab Hanafi, maka zakat fitrah boleh berupa uang. Berapa tadi yang kita makan? 3 kilo. Berapa per kilonya? 20.000. Silahkan keluarkan 60.000 rupiah. Berapa beras yang kita makan? 25.000. Berapa 3 kilonya? Tinggal kita kalikan jadi 75. Silahkan keluarkan demikian, bukan 25.000 rupiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebabnya sebagian negara lain menunaikan zakat fitrah dengan uang, melihat kemaslahatannya, kebaikan yang lebih bagi sasaran zakatnya. Contohnya di Malaysia. Di Malaysia itu zakat fitrah dengan uang, dan sudah menjadi ketetapan pemerintah yang dipatenkan. Seluruh daerah, kota-kota yang ada di Malaysia itu zakat fitrahnya dengan uang, dan ketentuannya mungkin berbeda pada setiap daerahnya. Katakan di Lampung zakat fitrah 60.000, di Jakarta mungkin 75.000, di Kalimantan mungkin 80-90.000, tergantung daerahnya, disesuaikan melalui ketetapan pemerintah. Jadi di Malaysia, apa alasannya zakat fitrah dengan uang, tidak dengan bahan pokok makanan? Di antaranya adalah kemaslahatan. Karena di Malaysia itu yang menunaikan zakat fitrah banyak, sedangkan yang berhak menerima zakatnya kurang. Karena kebanyakan yang mampunya daripada yang tidak mampunya. Kalau zakat fitrah diberikan via beras, maka akan banyak orang yang mendapat beras di rumahnya dan belum tentu 1-2 bulan habis. Sehingga beras itu kemungkinan rusak, kemungkinan tidak layak konsumsi, kemungkinan kutuan dan lain sebagainya. Tapi kalau uang kan mau disimpan beberapa bulan ke depan, tidak ada masalah. Dan terkadang ada orang yang di rumahnya beras punya, tapi lauk tidak ada. Karena di Malaysia itu BLT ataupun bantuan beras dari pemerintah betul-betul sampai. Saya lihat beras bantuan dari pemerintah Malaysia kepada warganya itu sekelas di kita beras harga 20 ribuan ke atas. Memang beras yang betul-betul bagus. Siapapun yang membutuhkan beras, silahkan datang ke masjid, silahkan datang ke musola, catatkan nama, baik muslim ataupun non muslim. Jadi dibagikan via tempat-tempat ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau berzakat dengan beras silahkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang mau zakat dengan uang karena terburu-buru, lebih simpel dan tidak sempat membeli beras, silahkan. Karena juga ada pendapat ulama yang mengcover tentang itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mengetahui siapa yang wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau dilihat dalam syarat-syarat ini, hampir 80% atau lebih orang Indonesia yang muslim wajib menunaikan zakat fitrah. Karena syarat wajib menunaikan zakat fitrah itu sangat mudah. Dan rata-rata setiap orang memenuhi syarat. Yang pertama dia Islam, yang kedua
memiliki kelebihan harta atau makanan untuk malam 1 Syawal sampai berakhirnya 1 Syawal. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau di rumah suami istri, anak 1 ataupun 2, untuk kebutuhan sehari 2 hari makan 2 kilogram beras cukup tidak? Cukup kan? Bahkan masih sisa. 1 kilogram itu bisa 2 hari kalau hanya suami istri, anak 1 ataupun 2. Nah, sedangkan rata-rata kita di rumah ada beras lebih dari 1 kilo. Ada uang lebih dari untuk sekedar membeli beras 1 kilo. Jadi kalau di malam takbiran itu kita punya uang ataupun beras yang lebih untuk hari lebaran sehari itu, maka kita termasuk yang wajib membayar zakat fitrah. Meskipun nanti kita juga masuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Jadi jangan dikira yang berhak menerima zakat tidak wajib zakat sama sekali. Ada kewajiban dia untuk membayar zakat jika terpenuhi syarat wajib tadi, sedangkan nanti dia pun berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, syarat wajib menunaikan zakat adalah menemui waktu wajib, yaitu sampai malam takbiran tadi. Jadi ternyata banyak orang yang berhak menerima zakat dari salah satu 8 golongan, mereka tidak paham bahwa mereka pun sebenarnya berkewajiban menunaikan zakat. Mereka hanya berpikir kapan saya dapat zakat, kapan pengurus masjid nganterin zakat. Padahal sebenarnya juga wajib. Selanjutnya adalah syarat sah zakat fitrah. Yang pertama niat. Niat zakat fitrah itu kalaulah dibesitkan di dalam hati maka telah sah. Berbeda dengan niat haji dan umrah yang kita ucapkan ketika melaksanakannya. Kalau niat selain itu di dalam hati pun sudah sah. Contohnya zakat. Saya ngasih zakat ke yang berhak. Saya bilang, Pak, ini beras tolong diambil. Bapak itu bilang, makasih ya dek. Maka udah sah zakat fitrahnya. Tidak harus menyebutkan ini zakat saya, ini zakat saya, istri saya dan anak-anak saya. Ini zakat saya, zakat istri pertama, kedua dan anak-anak saya. Tapi hanya cukup menyerahkan disertai niat bagi pelakunya atau orang yang menunaikan zakat, maka telah sah. Dan kadang-kadang kata zakat itu juga tidak perlu dipakai pada sebagian keadaan. Contoh, kan zakat fitrah atau zakat itu yang terbaik kepada saudara terdekat. Contoh, paman saya ini termasuk asnaf zakat. Saya berikan zakat ke paman saya katakan, Pak Cik, ini zakatnya Dias. Maka Pak Cik saya nanti bisa jadi tersinggung. Kok saya dizakatin keponakan saya? Kok saya dikasih zakat sih? Apakah sesusah itu saya atau seperti apa? Takut dikira menghina, takut dikira turun martabatnya, takut dikira tidak sopan. Jadi tidak perlu kita ucapkan kata zakatnya. Dan begitu juga mengeluarkan fidyah dan seterusnya. Yang penting niat di dalam hati. Yang kedua, syarat sah zakat diberikan kepada yang berhak. Artinya harus tepat sasaran. Nanti di akhir Ramadan, seiring berjalan pengumpulan zakat, apalagi ketika panitia zakat mau mendistribusikan zakat-zakat tersebut, muncul tuh miskin-miskin dadakan, fakir-fakir dadakan, yang kita nggak tahu asal usulnya dari mana, ataupun sebenarnya mereka kamuflase atau seperti apa. Ya kita memang tidak boleh buruk sangka
kepada kaum muslimin. Tetapi waspada perlu. Jangan sampai ada orang yang datang bergelombolan kita kasih, sedangkan fakir miskin di kampung kita belum maksimal zakat kepada merekanya. Jadi dihitung terlebih dahulu, ditunaikan terlebih dahulu kepada orang yang berhak menerima zakat di tempat zakat dikeluarkan. Jangan kita juga zakat di luar kota atau luar daerah, zakat di Kayu Manis ke Pringsewu. Tidak usah, karena di sini masih banyak orang fakir miskinnya. Nah, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Saya jelaskan secara singkat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah 60, dan ini menjadi hak paten. 8 orang saja yang berhak menerima zakat. Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanya diperuntukkan kepada fakir, miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf atau orang-orang yang dilembutkan hatinya, hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi berapa Bapak Ibu sekalian? 8. Nah, dari sini mudahnya seperti ini. Siapapun dia, apapun statusnya, dikembalikan apakah dia termasuk salah satu golongan itu atau tidak. Katakan di ujung kampung kita ada anak yatim. Katakan di ujung kampung kita ada anak piatu, anak yang sudah tidak ada orang tuanya. Apakah dia berhak menerima zakat atau tidak? Maka dikembalikan ke salah satu 8 golongan ini. Anak itu fakir bukan? Oh, ternyata bukan. Dia anak orang kaya. Anak itu miskin bukan? Ternyata bukan. Dia anak orang berada. Maka nggak berhak menerima zakat. Kemudian contoh yang lain, ada di kampung kita seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya, janda. Apakah janda berhak menerima zakat? Dikembalikan lagi. Apakah janda itu miskin atau fakir? Kalau janda kaya, bapak-bapak nanti yang dizakatin. Saya janda kaya kok nerima zakat, pensiun 5-7 juta sebulan kok nerima zakat, tersinggung. Jadi siapapun dia, apapun status sosialnya, kembalikan kepada janda, bukan kepada yang berhak nerima zakat. Bapak-bapak ini Bu, kalau udah ngomong janda nyampe nanti maghrib itu nggak selesai. Ini rahasia aja ini Bu. Nah, dari 8 golongan ini kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, siapa itu fakir? Orang fakir, kata ulama, al-faqiru huwa man laisa lahu kasbun wala malun. Orang yang tidak memiliki harta ataupun pekerjaan. Atau orang yang memiliki harta, orang yang memiliki pekerjaan, tetapi tidak cukup memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Kalau di Bandar Lampung ini untuk makan hari-hari saja satu orang 3 juta cukup nggak Pak? Cukup kan? Cukup. Katakanlah ada orang yang tinggal di Bandar Lampung, kebutuhan bulanannya 3 juta, kebutuhan hidup ya, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup sampai 30 juta nggak cukup, makanya banyak yang korupsi. Kebutuhan hidupnya 3 juta, dia punya penghasilan per bulan 1.800.000, 1,5 juta, belum sampai setengah kebutuhan hidupnya, maka dikatakan dia fakir.
Kenapa? Karena gajinya tidak sampai setengah kebutuhan hidup tadi. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu punya pekerjaan, tapi gajinya belum sampai untuk keseluruhan kebutuhan hidupnya. Kalau kebutuhan hidupnya tadi 3 juta, orang miskin dikatakan yang miskin itu, maaf, memang begitu definisinya. Kalau kebutuhannya 3 juta, orang miskin dikatakan miskin itu gajinya 2 juta ataupun 2 juta lebih sedikit. Tidak sampai 3 juta yang menjadi kebutuhannya selama 1 bulan. Ustaz, tapi di rumahnya ada motor. Motornya pun baru keluar dari dealer. Kayaknya dia bukan miskin. Tetap dia miskin walaupun ada rumah, ada motor, karena tidak dihitung tempat tinggal ataupun kendaraan pokok. Yang dihitung adalah penghasilan bulanannya. Masuk sesuai kriteria, maka bukan yang berhak menerima zakat. Tidak masuk, maka dia kalau bukan fakir, ya miskin. Kan fakir miskin di kota berbeda dengan di desa. Kemudian fakir miskin di Lampung berbeda standarnya dengan di Jakarta ataupun di Kalimantan. Kebutuhan hidupnya lebih besar. Jadi seperti itu. Setelah fakir, kemudian miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, amil zakat. Perhatian bagi kita semua, siapa itu amil zakat? Khususnya bagi bapak-bapak yang mengurusi zakat setiap tahunnya. Siapa amil zakat, Pak? Ada yang bisa nyebutin salah satu syaratnya? Amil zakat itu adalah orang yang bekerja untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Dia narikin zakat, dia ngasihin zakat kepada yang berhak. Siapa yang menunjuk amil zakat ini? Pemerintah atau imam negara. Dalam hal ini di kita ya Basnas ataupun sekurang-kurangnya KUA atau yang ngurusin agama. Jadi kalau panitia zakat diangkat oleh yang berhak untuk menarik dan menunaikan zakat karena dia adalah pemerintah langsung ataupun wakil pemerintah, maka yang diangkat adalah amil zakat yang sah. Kalau hanya diangkat pengurus masjid ataupun RT RW ataupun kepala desa, ini belum mewakili. Jadi amil zakat di kita rata-rata bukan amil zakat yang sah. Lebih tepatnya amil zakat di kita perantara ataupun wakil zakat. Apa perbedaannya antara amil zakat dengan panitia zakat di kita yang ada pada umumnya? Perbedaannya, kalau amil zakat SK-nya dari pemerintah, kalau panitia zakat dari pengurus masjid ataupun warga setempat. Yang kedua, kalau amil zakat kita memberikan zakat ke mereka sudah sah. Tapi kalau panitia zakat kita ngasih zakat ke mereka belum sah, selagi zakat itu belum diberikan pada yang berhak. Jadi panitia ini hanya wadah titipan agar zakat kita disampaikan kepada yang berhak. Ibu nitip uang ke saya 100.000, Ustadz nih ada uang 100.000, tolong kasih ke santri Ustadz. Saya belum kasih nih 100.000-nya tiba-tiba hilang, berarti titipannya belum sah. Kenapa? Karena saya belum menunaikan kepada santri saya. Tapi kalau contoh yang lain begini, Bu, Ibu orang tuanya Ustadz Dias ya? Iya, ini Bu ada hadiah sedikit untuk Ustadz Dias. Diterima ibu saya sudah sah walaupun belum sampai ke saya. Kenapa? Karena ibu saya itu bagian dari saya. Jelas ya? Nah begitu juga panitia zakat dengan amil zakat. Kalau kita menunaikan zakat ke amil maka langsung sah, meskipun amil zakat belum membagikannya ke salah satu dari 8 golongan tadi. Tapi kalau ke panitia zakat itu belum sah. Maaf, malam itu kita sudah ngumpulin beras,
Terkumpullah beras di Masjid Darul Akhirah 500 kilogram. Rupanya lupa yang 100 kilonya nggak dimasukin, nggak disimpan di gondol maling, maka 100 kilo itu ada berapa zakat orang yang nggak sah di situ. Maaf ketika kita membagikan zakat asal-asalan, rupanya zakatnya tumpah di jalan. Nah, ada zakat orang yang nggak sah di situ. Jadi ini harus menjadi bahan perhatian betul-betul. Kemudian apa perbedaannya lagi? Amil zakat yang sah berhak untuk mencampur adukan zakat. Tapi panitia zakat nggak boleh mencampur adukan zakat seperti pada umumnya di kita. Sudah banyak orang yang menunaikan zakat dicampur antara beras si A dengan beras si B, beras si C dan seterusnya. Kemudian ditimbang ulang, hukumnya tidak boleh. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Karena zakat yang kita campur itu belum sah. Kok sudah kita campur sehingga zakat kita dengan orang lain saling bergabung. Dan kemungkinan juga ada orang yang berhak menerima zakat, tadi dia sudah bayar zakat. Rupanya karena berasnya dicampur, sebagian beras dia kembali lagi kepada dia. Ibu menunaikan zakat 3 kilo. Tapi ibu juga berhak menerima zakat. Rupanya karena berasnya dicampur sama panitia, beras ibu yang sekilo balik lagi, sehingga ibu bayar zakatnya berapa jatuhnya? 2 kilo. Berarti zakat ibu tidak sah. Akibat apa? Dicampur-campur tadi. Jadi karena kita panitia adalah orang yang dititipin, nggak boleh diganggu gugat barang yang dititip. Contoh, saya nitip ke bapak, Pak, ini ada uang 100.000 untuk Pak Jalal buka puasa, tolong kasih ke Pak Jalal. Bapak langsung mikir, Ustadz kan nitipin saya 100.000 ini untuk buka puasa, berarti nggak usah saya kasih 100.000-nya, saya beliin aja bukaan takjil apa kek 100.000. Bapak kasihin, ya nggak sah. Kenapa? Nggak sesuai titipan. Yang saya titipin tuh uang, bukan minta tolong belikan takjil. Kenapa? Karena saya orang yang dititipi saja. Begitu panitia zakat. Faktanya gimana? Rata-rata kita mencampur adukan beras. Kemudian bukan hanya itu, tetapi berasnya juga sebaiknya kita lukir kepada beberapa tempat di kampung kita agar tidak kembali kepada fakir miskin yang sudah menunaikan zakat. Contohnya seperti ini. Beras dari RT 1 terkumpul 100 kilo, RT 2, RT 3, jadi 300 kilo nih. Di RT 1 yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 20 orang. Nah, 20 orang ini kan tadi mereka bayar zakat juga. RT 2 yang berhak menerima zakat ada berapa? 15 orang. Kan mereka bayar zakat juga tadi. Maka zakat RT 1 diberikan kepada yang berhak menerima di RT 2, agar zakat RT 1 tidak kembali kepada orangnya lagi. Dan zakat RT 2 diberikan ke RT 3. Ini sekadar kehati-hatiannya. Tapi kalau yang pertama tadi tidak boleh sama sekali mencampur adukan zakat itu. Ustadz, kan kami udah betul-betul sungguh-sungguh kerjanya sebagai panitia zakat. Ya betul, tapi dengan kesungguhan tinggi saja tidak cukup tanpa disertai ilmu. Niat kita memang baik, tapi kurang pengetahuannya, maka nanti ibadahnya jadi rusak. Maka kita perbaiki yang belum tepat. Kemudian apa perbedaannya antara amil zakat yang sah dengan panitia zakat? Amil zakat yang sah itu tidak digaji, mereka bekerja secara sukarela. Makanya di kita seperti Badan Amil Zakat Nasional itu nggak mau ngurusin zakat fitrah karena terlalu banyak. Paling rata-rata diarahkannya ke zakat mal.
Nah, jadi kalau kita termasuk amil zakat yang sah, walaupun kita orang mampu, boleh nerima bagian amil. Tapi kalau kita hanya sekedar panitia zakat, nggak boleh nerima bagian amil. Jadi haram bagi panitia zakat untuk nerima zakat sebab status amilnya. Tetapi kalau panitia zakat ini dia nerima zakat karena dia termasuk fakir ataupun miskin ataupun mu'alaf ataupun fisabilillah, silahkan. Tapi nggak boleh dikasih zakat karena statusnya sebagai amil. Karena mereka bukan amil sebenarnya, tetapi cuman panitia ataupun wakil saja, orang yang dititipi. Tapi Ustadz, kita 1 minggu 10 hari ngurusin zakat ini kan, ada ge uang ngopinya, ada ge uang kuehnya, dari mana Ustadz? Tergantung kebijakan masjid masing-masing. Apakah mau diambil dari infak sedekah atau dari kas masjid, kan seperti itu. Dan bagian amil zakat yang sah itu tidak semau-mau. Contohnya, ini dapat zakat berupa uangnya 100 juta. Bukan 50 juta untuk amil, besok-besok rebutan jadi amil semua. Tetapi bagian jatah amil zakat itu sekadar upah normal. Orang kerja sehari upahnya berapa sih? 50 ribu, 100 ribu. Nah, dikasih seperti upah normal. Berapa hari dia kerja ngurusin zakat? Sekian hari. Maka begitulah kira-kira penjelasan tentang amil zakat yang banyak kita keliru ataupun tidak diketahui. Bahkan di satu masjid itu ada setiap tahunnya sudah lama, itu kalau panitia zakat ngurusin zakat diambil 1-2 plastik dari zakat fitrah itu dimasak untuk makan panitia. Oh, itu repot, bahaya itu. Yang dimasak, yang dia makan bukan haknya dia. Zakat orang yang gak sah, siapa yang tanggung jawab? Ya panitia. Tapi bukan berarti setelah ini panitia zakat bubar ya Pak. Harus lebih diperbaiki, dibenarkan. Yang sudah bagus sesuai aturan syariat, alhamdulillah. Yang belum, karena ketidaktahuan kita, tidak masalah. Selama kita belajar, proses belajar itu memang salah-salah. Nah, itu terkait amil zakat. Kemudian yang lain mudah, dan yang lain tidak setiap tempat pun ada kan, seperti mu'alaf. Kemudian gharim, orang yang terlilit hutang. Contohnya dia hutang bangun masjid, hutang bangun pesantren, hutang untuk makan besok. Dia sampai setiap hari ngutang untuk makan besok. Akhirnya hutangnya numpuk seminggu 2 minggu, masuk waktu zakat boleh dikasih zakat. Bukan hutang yang lain. Kalau hutang rumah, hutang mobil ini bukan gharim. Apalagi hutang handphone kreditan, bukan gharim. Kemudian fisabilillah, hamba sahaya juga sudah tidak ada. Para ulama terdahulu tidak menjelaskan definisi fisabilillah secara luas. Kenapa? Khawatir akan disalahgunakan. Fisabilillah itu intinya orang yang berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama. Contohnya seperti saudara-saudara kita di Palestina, kalau mereka perang itu untuk agama, untuk kehormatan, untuk Islam, maka mereka fisabilillah. Nah, adapun ulama-ulama kontemporer mengartikan fisabilillah itu juga sebagai fisabilil khair. Orang yang ngurusin agama, orang yang ngurusin kebaikan dalam agama. Contohnya para ustadz, guru ngaji, kemudian imam, marbot masjid, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan agama. Boleh tidak kita mengambil pendapat itu? Boleh-boleh saja, tetapi bukan prioritasnya. Prioritasnya adalah zakat itu tetap ke fakir dan miskin. Jangan sampai mikirin ustadz dizakatin untuk fakir miskinnya berkurang. Ustadz sekarang naiknya Innova, Fortuner, masa dikasih zakat? Guru ngaji sekarang motornya Ninja 4 tak loh Pak.
Jadi kita pikirkan dulu yang lain-lain. Kalaupun kita ingin mengambil fisabilillah tadi, santri pesantren contoh. Santri pesantren sekarang mah kaya-kaya juga orang tuanya. Jadi seperti itu. Dan terakhir adalah ibnu sabil atau musafir. Kalau musafir kehabisan ongkos, di waktu zakat silahkan berikan zakat. Tapi musafir sekarang memang nggak bawa uang, bawanya debit, ATM tuh. Jarang bawa yang cash 5 juta, 10 juta jarang. Bawanya gesek-gesek ya, Bu. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat diantaranya adalah yang menjadi tanggungan nafkah kita. Istri kita, anak-anak kita. Suami zakat ke istri nggak bisa, zakat ke anak-anaknya yang belum akhir balik nggak bisa, kecuali dia zakat nanti kepada anaknya yang sudah dewasa tapi tidak mampu contohnya. Tapi kalau orang tua nggak mampu, otomatis orang tua tanggungan nafkahnya dibebankan ke anak. Jadi anak nggak bisa zakat ke orang tuanya, tapi kalau orang tua zakat ke anaknya yang nggak mampu bisa. Ini diantara yang kita jelaskan pada pagi hari ini tentang zakat fitrah saja.